Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Aprimov. Kali ini kita akan belajar tentang produk TIK. Sejarah awal lahirnya sebuah komputasi bermula dari kegiatan menghitung angka-angka yang telah dilakukan oleh manusia sejak berabad-abad lampau. Manusia sudah mengenal angka dan perhitungan, misalnya pada zaman manusia purba. Secara mendasar, otak manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu, diciptakan sebuah komputasi yang disebut dengan komputasi modern. Sejak saat itu, mulailah bermunculan alat-alat perhitungan yang sangat canggih yang diberi nama komputer. Pada akhirnya, fungsi komputer bukan hanya melakukan perhitungan saja, tetapi ke fungsi-fungsi lainnya. Dalam pembahasan produk TIK, di sana ada 3 subbab. Yang pertama adalah mengembangkan artefak komputasional, yang kedua adalah mengembangkan produk TIK komputasional, yang ketiga adalah hak kekayaan intelektual atau HKI dan dalam produk TIK. Yang pertama adalah mengembangkan artefak komputasional. Kata komputer pertama kali dipergunakan secara umum pada tahun 1613 dengan makna mengacu pada perhitungan aritmatika. Kata tersebut masih dipergunakan hingga ke pertengahan abad ke-20. Seiring dengan perkembangan zaman dari akhir abad ke-19 hingga seterusnya, kata komputer berubah makna menjadi sebuah mesin untuk melakukan komputasi. Kemudian, kata mesin komputasi mulai dikenal sekitar tahun 1920-an, di mana kata tersebut diperuntukkan bagi setiap mesin yang dapat membantu melakukan pekerjaan manusia atau menghitung dengan metode efektif. Pada tahun 1940 sampai 1950, dengan munculnya mesin komputasi, diawali dengan adanya elektronik dan digital. Dalam mengembangkan artefak komputasional di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah manfaat komputasi modern, yang kedua adalah implementasi komputasi di berbagai bidang. Nah, di dalam manfaat komputasi modern di situ ada beberapa komputasi modern yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah seperti akurasi, kecepatan, kompleksitas, modeling, dan yang kelima adalah problema volume besar, dan yang keenam adalah teknik komputer geometrik. Sedangkan dalam implementasi komputasi di berbagai bidang, di situ ada 7 bidang. Yang pertama adalah biologi, kedua ekonomi, ketiga fisika, keempat geografi, kelima kimia, keenam matematika, dan yang ketujuh adalah sosiologi. Kita kembali ke manfaat komputasi modern. Yang pertama adalah akurasi, yaitu bit yang berupa floating point. Masalah akurasi menjadi masalah yang sangat penting dalam memecahkan masalah, karena pada komputasi modern sering dilakukan perhitungan untuk menghasilkan suatu jawaban yang akurat dari sebuah masalah. Misalnya, pada penggunaan tipe data floating point yang digunakan untuk menyimpan data numerik dalam bentuk pecahan. Tipe data jenis ini memiliki range penyimpanan numerik yang cukup besar, sehingga komputer digunakan untuk melakukan komputasi yang akurat. Yang kedua adalah kecepatan, yaitu dalam satuan Hz. Manusia pasti menginginkan masalah dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga faktor kecepatan dalam perhitungan menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, komputasi harus dilakukan dalam waktu yang cepat ketika mengolah suatu jenis data tertentu. Yang ketiga adalah kompleksitas atau menggunakan teori Big O. Komputasi modern menggunakan teori Big O bertujuan untuk melakukan perhitungan dalam memecahkan masalah kompleksitas yang sering kali dihadapi. Yang keempat adalah modeling.
atau NN dan GA. Penggunaan modeling dalam komputasi modern bisa menjadi salah satu faktor penentu dalam melakukan suatu perhitungan yang rumit. Bisa dibayangkan, jika menghadapi masalah perhitungan yang banyak dan kompleks, tetapi tidak ada model matematika yang dimiliki. Dampaknya adalah perhitungan akan berjalan berantakan serta tidak mendapatkan hasil yang akurat. Yang kelima adalah problema volume besar atau downsizing. Hal mendasar yang harus dipahami yang menggunakan downsizing adalah perhitungan data dalam jumlah besar tentu membutuhkan suatu cara penyelesaian yang khusus. Karena jumlah data yang besar bisa menjadi masalah jika ada sebagian kecil yang terlewatkan. Oleh karena itu, digunakan metode downsizing atau paralel pada komputasi modern dalam menangani masalah tersebut. Dengan metode ini, maka data diparalelkan dalam pengolahannya sehingga dapat terorganisir dengan baik. Yang keenam adalah teknik dan komputer biometrik. Teknik biometrik berkaitan erat dengan pembacaan sidik jari dan scan retina mata. Bentuk-bentuk penerapan teknik biometrik antara lain dapat dilihat pada pembacaan dinamika tanda tangan, biometri tangan, pembacaan retina atau iris, pembacaan sidik jari atau telapak tangan, serta pengenalan suara. Adapun pengertian komputer biometrik adalah komputer yang bekerja dengan pengukuran, statistik, analisis, data biologi yang mengacu pada teknologi untuk menganalisis dan mendeteksi karakteristik suatu tubuh atau organ tubuh seorang individu. Jadi, biometrik ini menggambarkan pendeteksian dan pengklasifikasian dari atribut fisik seorang individu, misalnya pendeteksi organ tubuh manusia atau sidik jari ataupun retina mata. Selanjutnya adalah implementasi komputasi di berbagai bidang. Pada saat melakukan perhitungan, komputasi modern menggunakan komputer canggih yang di dalamnya tersimpan sejumlah algoritma untuk menyelesaikan masalah perhitungan secara efektif dan efisien. Implementasi komputasional di berbagai bidang sebagai berikut. Yang pertama adalah biologi. Pada umumnya, bioinformatika didefinisikan sebagai aplikasi dari alat komputasi dan analisis untuk menangkap dan menginterpretasikan data-data biologi yang dirangkai dengan ilmu komputer, matematika, fisika, biologi, dan ilmu kedokteran yang saling menunjang dan saling bermanfaat satu sama lainnya. Istilah bioinformatik dikemukakan di pertengahan tahun 1980-an yang mengacu pada penerapan komputer dalam biologi. Munculnya ilmu bioinformatika atas inisiatif para pakar komputer yang didasarkan pada artificial intelligence atau kecerdasan buatan melalui simulasi dari semua gejala-gejala di alam yang bisa dibuat secara artifisial. Guna mewujudkan hal ini, diperlukan data-data yang menjadi kunci penentu tindak tanduk gejala alam berupa gen yang mencakup DNA atau RNA. Yang kedua adalah ekonomi. Computational economics bertujuan dalam mempelajari titik-titik pertemuan antara ilmu ekonomi dan ilmu komputer dengan ruang lingkup komputasi, keuangan, statistika, pemrograman komputasi ekonomi, hingga proses pengembangan alat bantu untuk pendidikan ekonomi. Yang ketiga adalah fisika. Implementasi komputasi modern di bidang fisika atau computational physics bertujuan mempelajari gabungan antara ilmu fisika, computer science, dan matematika terapan dengan menggunakan simulasi maupun penggunaan algoritma yang tepat. Adapun perangkat lunak ataupun bahasa yang digunakan dalam computational physics antara lain MATLAB, Visual Basic, Fortran, OpenSource Physics atau OSP, LabVIEW, matematika, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai sarana pemahaman dan pencarian solusi numerik dari masalah-masalah yang terjadi. Yang keempat adalah geografi. GIS atau Geography Information System merupakan sistem informasi dalam mengelola data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi keuangan sebagai salah satu bentuk komputasi modern di bidang geografi.
Jika diterjemahkan dalam arti yang lebih sempit, GIS dinyatakan sebagai sistem komputer yang memiliki kemampuan dalam membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Misalnya, data yang diidentifikasi menurut lokasinya berada di sebuah database. Pada dasarnya, komponen-komponen pendukung GIS dikategorikan menjadi 5 komponen dasar terintegrasi, yaitu peranti keras atau hardware, peranti lunak atau software, data, manusia, dan metode yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah peranti keras atau hardware. Peranti keras atau GIS adalah jenis peranti fisik yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Proses berdasarkan pembagiannya yang pertama adalah input data, olah data, dan output data. Input data berupa mouse, digitizer, scanner. Olah data berupa hard disk, prosesor, RAM, VGA card. Untuk output datanya berupa plotter, printer, dan screening. Yang kedua adalah peranti lunak atau software. Peranti lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisis, memvisualkan data-data baik data spasial maupun non-spasial. Peranti lunak yang harus terdapat dalam komponen software SIG, diantaranya peralatan untuk memasukkan dan memanipulasi data SIG, peralatan untuk menampilkan data dan hasil analisis peralatan untuk menganalisis data-data, serta Database Management System atau DBMS. Yang ketiga adalah data. Data dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah data spasial, kedua data non-spasial atau atribut, yang ketiga adalah manusia. Data dibagi menjadi 2, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial merupakan gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi, yang pada umumnya berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat X dan Y atau vektor, ataupun dalam bentuk image atau raster yang memiliki nilai tertentu. Sedangkan data non-spasial atau atribut merupakan data berbentuk tabel yang berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Yang keempat adalah manusia. Inti utama dari elemen GIS adalah manusia yang berperan sebagai perencana dan pengguna dari GIS. Pengguna GIS memiliki tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spesialis teknis yang mendesain dan mengolah sistem sampai pada pengguna yang menggunakan GIS untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya adalah kimia. Implementasi komputasi modern di bidang kimia atau computational chemistry yaitu penggunaan ilmu komputer untuk membantu menyelesaikan masalah kimia. Misalnya, penggunaan superkomputer untuk menghitung struktur dan sifat molekul. Beberapa bidang utama yang digunakan dalam kimia komputasi sebagai berikut. Yang pertama, elusidasi struktur secara teoritis berdasarkan pada simulasi gaya. Yang kedua adalah pendekatan penentuan pola dan hubungan antara struktur kimia dan sifat-sifatnya, yaitu QSPR atau QSAR. Yang ketiga adalah pendekatan dalam penyimpanan dan pencarian spesies kimia atau basis data kimia. Yang keempat adalah pendekatan komputasi untuk membantu sintesis senyawa yang efisien. Yang kelima, pendekatan komputasi untuk merancang molekul yang berinteraksi lewat cara-cara yang khusus.
khususnya dalam perancangan obat. Keenam, penyajian komputasi atom dan molekul. Ketujuh, simulasi proses transisi fase. 8. Simulasi sifat-sifat bahan seperti polimer, logam, dan kristal termasuk kristal cair. Yang keenam adalah matematika. Implementasi komputasi modern di bidang matematika dapat dijumpai pada numerical analysis sebagai sebuah algoritma untuk menganalisis masalah-masalah matematika. Bidang numerical analysis atau analisis numerik sudah dikembangkan selama berabad-abad sebelum penemuan komputer modern. Diperkirakan sudah digunakan lebih dari 2000 tahun silam. Mayoritas matematikawan besar dari masa silam disibukkan oleh analisis numerik, seperti yang terlihat dari metode Newton, interpolasi polinomial Lagrange, eliminasi Gauss, hingga metode Euler. Karya utama dalam bidang matematika dapat dijumpai pada penerbitan NIST yang disunting oleh Abramovich dan Steinhun pada buku setebal 1000 halaman lebih. Pada masa berikutnya, dikembangkan kalkulator mekanik sebagai alat perhitungan tangan dan alat tersebut berevolusi menjadi komputer elektronik pada tahun 1940. Kemudian, ditemukan bahwa komputer juga berguna untuk tujuan administratif yang secara tidak langsung mempengaruhi bidang analisis numerik, karena memberikan peluang dilakukannya perhitungan yang lebih panjang dan rumit. Ketujuh adalah sosiologi. Terdapat komputasional sosiologi sebagai pengguna metode komputasi dalam menganalisis fenomena sosial yang terjadi. Selanjutnya adalah mengembangkan produk TIK komputasional. Perkembangan teknologi informasi dan komputer makin memudahkan manusia dalam bekerja. Itulah yang menjadi dasar para ilmuwan TI terus melakukan pembaruan dalam komputer dan informatika. Di antaranya, menyediakan fasilitas komputasi berkinerja tinggi. Melihat pola kerja manusia modern di masa sekarang, maka beban kerja yang ditangani justru semakin berat. Jika tidak dibantu sebuah alat yang canggih, bisa meremotkan manusia itu sendiri. Asalnya, pekerjaan tak kunjung selesai, sementara pekerjaan lain sudah menunggu. Pada masa sekarang, sudah banyak perusahaan komputer dan telekomunikasi mengeluarkan produk komputasi berkinerja tinggi. Misalnya, sebuah PRT bernama Cluster Server Primergy X86 dan Symmetric Processing atau XMP, besutan Fujitsu yang digolongkan high class dalam lingkungan komputasi berkinerja tinggi. Adapun klaster komputasi berkinerja tinggi berbasis X86 akan memperkuat rangkaian solusi server. Solusi ini memberikan peluang untuk mendapatkan terobosan inovasi tanpa memerlukan keahlian khusus memasang dan mengoperasikan smartphone HTC yang kompleks. Dalam pengembangan artefak komputasional atau produk TIK itu ada dua. Yang pertama adalah analisis big data, yang kedua adalah komputasi mobile. Komputasi berkinerja tinggi ini juga digunakan banyak perusahaan sebagai media analisis big data. Big data adalah kumpulan data yang bertebaran di dunia maya, mulai dari teks, gambar, audio, hingga video. Komputasi mobile berkembang pesat di tengah perkembangan gadget yang berperan sebagai media interaksi manusia dengan komputer. Hardware itu meliputi peranti mobile atau komponen peranti. Beberapa jenis komputasi mobile antara lain smartphone, tablet PC, ultra mobile PC, palm, dan wearable PC. Yang ketiga adalah hak kekayaan intelektual dalam produk TIK. Dibagi menjadi dua, yang pertama adalah pengertian HKI, yang kedua adalah
bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Hak kekayaan intelektual atau HKI sebagai hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta. Hak cipta. Secara mendasar, hak cipta didefinisikan sebagai hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Adapun undang-undang yang mengatur hak cipta sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta pada Lembaran Negara RI tahun 1982 Nomor 50. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta pada Lembaran Negara RI tahun 1987 Nomor 42. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 di Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 29. Hak paten. Beberapa undang-undang yang mengatur hak paten sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang paten pada Lembaran Negara RI tahun 1989 Nomor 39. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten pada Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 30. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten di Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 109. Merek. Hak atas merek dinyatakan sebagai hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu. Menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang maupun beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Beberapa hal yang berhubungan dengan merek sebagai berikut. Merek dagang. Merek dagang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua adalah merek jasa. Merek jasa digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Yang ketiga adalah merek kolektif. Merek kolektif digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa jenis lainnya. Adapun undang-undang yang mengatur merek sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek di Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 81. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek di Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 31. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di Lembar Negara RI tahun 2001 Nomor 110. Desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang berbunyi pada pasal 1 ayat 1. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi
yang memberikan kesan estetis dan dapat digunakan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Yang kelima adalah rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah sebagai berikut. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Adapun bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yang pertama adalah buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya. Yang kedua adalah ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain sejenisnya. Ketiga, alat peraga yang dibuat dengan kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan juga pantomim. Keenam, seni rupa dalam segala bentuk, misalnya seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Ketujuh adalah arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Yang terakhir adalah buku, CD-ROM, dan tape atau kaset adalah bentuk fisik yang memiliki paten dan hak cipta. Tugas kalian yang pertama adalah harus like video ini. Yang kedua adalah menyebutkan 5 bentuk ciptaan yang dilindungi. Tugas kalian adalah yang pertama like video ini. Yang kedua adalah menyebutkan 5 bentuk ciptaan yang dilindungi. Tulis jawaban di kolom komentar dengan menyertakan nama dan kelas ya, jangan lupa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.